Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Rina di acara Belajar Jahit Yuk. Oke, sesuai dengan video aku yang sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas tentang alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar pola. Oke teman-teman, yang pertama kita butuh yang namanya penggaris jahitnya. Jadi penggaris jahit ini kita gunakan untuk menggambar pola ya. Ini aku beli satu set seperti ini diimpor langsung dari Cina. Dan aku belinya di All Shop di Shopee, nama tokonya itu crazymalweb.id. Nanti aku kasih linknya di description box, jadi kalian bisa beli ini. Harganya itu 150.000 satu set seperti ini ya. Nah, jadi ini ada beberapa jenis dan beberapa fungsi. Aku akan menjelaskannya satu persatu. Oke, yang pertama itu adalah penggaris lurus. Nah, tentu aja ini untuk menggaris bagian-bagian lurus di pola. Nah, ini ada ukuran sentimeternya juga ya teman-teman. Kita bisa lihat itu ada di bawah dan di bagian atasnya ada. Oke, selanjutnya itu adalah penggaris lengkung 9. Nah, kenapa disebut 9? Karena memang bentuknya itu seperti angka 9 ya teman-teman. Nah, jadi penggaris ini tuh berfungsi untuk menggambar bagian lengan dan bagian leher. Seperti kita lihat bagian lengkungannya, di situ juga ada terdapat ukuran sentimeternya. Jadi itu mempermudah kita untuk menyamakan kalau kita menggambar pola di bagian depan sama pola bagian belakang. Nah, penggaris ini tuh juga bisa kita gunakan untuk menggaris bagian panggul ya teman-teman, seperti kita lihat ya. Nah, selanjutnya ini tuh penggaris lengkung juga. Ini bisa menggambar di bagian lengan dan bagian leher. Itu tergantung kita bagaimana memposisikan bagian lengkung-lengkung setiap bagian tubuh kita ya. Nah, sini sama juga ada ukuran sentimeternya juga. Yang selanjutnya itu adalah penggaris siku-siku. Seperti yang kita lihat di bagian bawah penggaris ini, itu ada bentuk sikunya, yaitu 90 derajat. Nah, jadi penggaris ini tuh mempermudah kita untuk membuat titik kuadran. Jadi supaya bagian pola di bagian atas sama bagian bawahnya itu tidak terjadi kemiringan ya teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan. Dan sama seperti penggaris lainnya, di sini ada juga ukuran sentimeternya yang mempermudah kita. Kita lihat ada juga bagian busurnya di sini. Kalau misalnya kita membuat sudut-sudut dengan derajat-derajat tertentu ya, ini bisa mempermudah kita. Oke, selanjutnya ini adalah penggaris lengkung juga ya teman-teman. Sama seperti penggaris lengkung lainnya, ini bisa digunakan untuk menggaris bagian lengan dan bagian leher. Nah, apa keistimewaan dari penggaris lengkung ini? Dia ukurannya itu lebih panjang dari penggaris lain. Ini memudahkan kita untuk menggambar di bagian rok ya, dari bagian pinggul sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya buku pola. Nah, jadi buku pola ini berbentuk panjang seperti ini ya teman-teman. Ini kita gunakan untuk menggambar pola kecil. Nah, untuk pola sebagai pola pegangan kamu, kalau kamu ingin menggambar pola besar. Nah, selanjutnya untuk menggambar pola besar kita butuh yang namanya kertas polos panjang seperti ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan kertas dorslak atau kertas karton manila atau kertas padi atau kertas koran juga bisa, tapi buat yang pemula aku saranin buat yang polos dulu. Oke teman-teman, selanjutnya kita butuh pensil-pensil dan juga pulpen. Nah, pensilnya itu yang pertama pensil biasa ya. Nah, jadi pensil ini kita gunakan untuk menggambar pola di awal. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya pensil biru dan juga pensil merah. Itu juga pensil merah biru sebenarnya yang bergabung seperti itu, tapi aku saranin buat yang satu-satu gini aja ya, supaya kualitasnya lebih bagus. Yang pertama itu pensil merah itu kita gunakan untuk menggambar pola bagian depan, sementara pensil biru itu kita gunakan untuk menggambar pola bagian belakang. Nah, kita selanjutnya butuh pulpen ya untuk menggambar pola secara keseluruhan. Nah, next kita butuh yang namanya gunting. Nah, oke, gunting kertas ya. Nah, jadi gunting kertas ini ya pastinya untuk menggunting kertas. Pilih gunting kertas yang sesuai dengan kenyamanan kamu ya. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya skala ya teman-teman. Nah, jadi skala ini tuh sama seperti penggaris, ada ukurannya. Tapi yang kita gunakan di penggaris itu 1:1. Tapi di skala ini kita menggunakan perbandingan 1:2, 1:4, 1:6, dan 1:8. Nah, ini kita gunakan untuk menggambar pola kecil di buku panjang tadi ya. Oke, selanjutnya kita butuh yang namanya penggaris panggul dan penggaris siku yang kecil. Ini untuk menggambar pola di pola kecil kita ya, menggunakan skala 1:4.
Oke, yang selanjutnya kita butuh yang namanya pita ukur dan juga piterba. Nah, jadi pita ukur ini adalah sentimeter ya teman-teman. Di sini ada ukuran sentimeter dan juga inci. Sementara pita ukur ini itu berfungsi untuk menandai bagian pinggang sang klien kita nantinya ya. Oke, yang selanjutnya kita butuh yang namanya bahan perekat. Di sini aku pakai isolasi ya teman-teman. Nah, jadi bahan perekatnya ini kalian bebas menentukan ukurannya seperti apa, mau yang besar, mau yang sedang, apa yang kecil. Nah, bahan perekat ini berfungsi untuk merekatkan bagian-bagian pola, atau contohnya kita ada yang namanya pengembangan pola. Kita bisa dengan mudah merekatkannya dengan kertas lain, dengan penambahan kertas lain gitu ya. Selanjutnya ini adalah kertas karbon. Kertas karbon ini kita gunakan untuk menandai pola di kain. Nah, jadi ini kita gunakan dengan alat namanya radar. Nanti kita bahas di pembahasan alat-alat jahit. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini yang membahas tentang mengenal alat dan bahan membuat pola. Dan di next video, yaitu part kedua, aku akan membahas tentang tanda-tanda menggambar pola ya. Pastikan kalian ngikutin video aku selanjutnya. Oke, aku Rina, bye!